semuanya, kami dari kelompok 2 Jurusan Dasar Ilmu Sosial Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kelompok kami memilih pembuatan video bentuk infografis. Temanya yaitu budaya K-pop di Indonesia. Pembahasan di video ini ada apa itu K-pop, ada sejarah K-pop, bentuk eksploitasi, dan dampak K-pop ke Indonesia. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2. Let's go! Halo, perkenalkan nama saya Dila Sustiani, saya dari kelas A nomor absen 1. Halo, nama saya Binta Dikisyara, saya dari kelas A, nomor hadir 1. Halo, aku Nureza Angelita dari kelas A nomor hadir 31. Nah, sekarang aku mau ngejelasin nih, apa sih K-pop itu? Jadi, menurut Wikipedia, K-pop atau pop Korea adalah subgenre musik pop yang berasal dari Korea Selatan. Pop Korea dan drama Korea merupakan dua bagian yang tak bisa terpisahkan dari gelombang Korea atau Korean Wave yang menyebar di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, kan sekarang kalian udah tahu nih pengertian K-pop itu apa. Sekarang aku akan ngejelasin sejarahnya K-pop. Jadi, sejarah K-pop itu pertama kali lahir bersamaan dengan munculnya boy group bernama Sotaji and the Boys pada tahun 1992 dengan mengusung gabungan genre rap, rock, dan techno sebagai identitas musik mereka. Sotaji and the Boys membawa udara segar bagi industri musik Korea Selatan yang pada saat itu didominasi oleh genre ballad bertempo pelan. Pada tahun 1995, karena kepopuleran Sotaji ini, Lee Soo-man terinspirasi mendirikan agensi bernama SM Entertainment. Agensi SM Entertainment ini mencari bibit-bibit unggul dari usia muda, kemudian melatih mereka untuk menjadi sempurna, sebelum akhirnya diperkenalkan kepada publik. Kalau zaman dulu, SM tuh terkenalnya dari grup HOT, BoA, SNSD. Nah, sekarang tuh kalian pasti tahu grup yang namanya EXO, NCT, Red Velvet, dan masih banyak lagi. Nah, karena dilihat agensi SM ini terlihat berhasil untuk mendebutkan boy group atau girl group seperti itu, muncul lagi nih agensi-agensi baru. Pada tahun 1997, JYP Entertainment didirikan oleh Park Jin Young. 1 tahun kemudian ada agensi baru yaitu YG yang didirikan oleh Yang Hyun Suk, mantan personil Sotaji and the Boys. Ketiga agensi ini kemudian dikenal dengan istilah Big Three dan menjadi cikal bakal kesuksesan K-pop di seluruh dunia hingga saat ini. Proses tersebut terus berlanjut dan meluas hingga akhirnya pada akhir tahun 2000-an K-pop telah dikenal oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Nah, kesuksesan ini membawa dampak yang sangat besar untuk Korea Selatan. Sektor hiburan budaya hingga pariwisata Korea Selatan seakan-akan meledak dan mendatangkan era baru untuk masyarakatnya. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang sejarah Korean Wave dan globalisasi pop Korea. Korean Wave ini terdiri dari 3 gelombang. Gelombang pertama ini berkisar tahun 90-an hingga tahun 2000-an, pada saat drama dan film Korea populer di Jepang dan Cina. Kemudian menyusul pada pertengahan 2000-an, pada saat drama dan musik Korea Selatan ini menjadi populer di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Akhirnya, Korean Wave ini sudah mencapai belahan dunia lainnya seperti Eropa, Australia, Amerika, dan Afrika pada gelombang ketiga di tahun 2010-an. Tidak hanya pada drama dan musik, pada masa itu semua yang berbau Korea seperti fashion, makanan, hingga permainan komputer yang menjadi mesin utama popularitas Korean Wave. Mewabahnya Korean Wave ini berdampak pada perubahan pola belanja dan gaya hidup kaum muda Indonesia. Hal ini meningkatkan bisnis online shopping yang menyediakan pakaian, kosmetik, dan produk-produk lainnya yang diimpor dari Korea Selatan. Dengan demikian, berkembangnya Korean Wave di Indonesia merupakan perwujudan globalisasi dalam dimensi komunikasi dan budaya. Negara Indonesia adalah negara yang sangat mudah dipengaruhi oleh kebudayaan asing, sehingga dengan memvirusnya budaya K-pop Indonesia ini, di Indonesia menjadikan negara kita yang tidak mempunyai identitas yang jelas. Dalam perspektif kebudayaan, ini sangat menjadi ancaman terhadap kebudayaan asli negara kita, karena memang K-pop itu sasaran utamanya adalah remaja atau anak muda yang tingkat kestabilannya masih labil, sehingga akan sangat mudah terpengaruh dan remaja akan lebih tertarik mempelajari kebudayaan dari negara lain.
dan cenderung lebih bangga dibanding negaranya sendiri. Contohnya, banyak remaja di Indonesia yang meniru gaya pop Korea, mulai dari moda pakaian, gaya rambut, dan pola hidup. Nah, salah satu contohnya lagi, kita terlalu fanatik terhadap anggota boyband Korea Selatan. Kita terlalu mengidam-idamkan anggota boyband tersebut. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Yaitu dengan cara menyaring kebudayaan dari luar yang baik dan buruk, dan membanggakan negara kita sendiri. Korean Wave banyak mempengaruhi generasi muda di Indonesia, seperti memakai produk skincare dan make up Korea, style Korea, konsumsi makanan Korea. Cara pandang mereka juga lebih terbuka dan menjadi lebih bahagia. Mereka juga menyelipkan kata-kata bahasa Korea di kehidupan seharinya, seperti annyeong, saranghae, hyung, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, terdapat sisi yang lain. Jarang diketahui orang-orang, seringkali dihebohkan dengan isu eksploitasi. Crazy Grace, seorang penyanyi solo dan juga YouTuber asal Korea, memberikan keterangan kepada Cosmopolitan.com. Pada masa pelatihan atau trainee, sebelum akhirnya memutuskan untuk solo, ia pernah tinggal bersama dengan 8 orang trainee lainnya dalam satu ruangan dan tidur di kasur bertingkat atau lantai. Mereka harus berlatih kurang lebih 12 jam tiap hari untuk menari dan menyanyi agar tidak melakukan kesalahan. Seringkali diberikan teguran ketika mereka melakukan kesalahan. Mereka nggak dapat gaji sama sekali, gajinya mereka itu berupa akomodasi dan operasi plastik. Kemudian mereka juga harus menjaga keseimbangan berat badan, gak boleh naik ataupun turun. Kasus yang sama pernah dialami Momo, anggota girl band Twice. Momo mengatakan ia hanya pernah memakan 1 buah es batu dalam beberapa hari, sehingga berat badannya turun 6 kg. Selanjutnya, agensi sangat mengawasi kehidupan para trainee. Semua kegiatan diawasi dengan kamera pengawas, ponsel rutin dicek oleh manajer, unggahan media sosial harus melalui persetujuan, dan setiap selfie harus diteliti terlebih dahulu dengan alasan agar tidak mengundang ketertarikan lawan jenis. Tidak mengizinkan para idol untuk memiliki pasangan. Apabila melanggar hal tersebut, kontrak akan dibatalkan. Jika seseorang membatalkan kontraknya atau dibatalkan oleh pihak agensi, maka mereka akan dipaksa membayar utang. Hal itu tidak berhenti pada masa trainee aja. Pada saat mereka menjadi idol pun tetap diawasi oleh pihak agensinya. Kita bisa lihat yang terjadi di antara grup musik JYG dengan agensi mereka, yaitu SM Entertainment. Yang pertama, JYG menggugat pihak agensi dengan alasan kontrak 13 tahun terlalu lama. Mereka juga diharuskan mengikuti seluruh jadwal dan tugas yang diberikan oleh pihak agensi kepada mereka secara tanpa syarat, dan mereka juga tidak punya hak untuk meminta kontrak mereka direvisi. Tetapi ketika tanda tangan persetujuan kontrak, mereka masih di bawah umur. Yang kedua, semua lagu adalah buatan anggota JYG. Namun mereka harus mendapatkan izin ketika ingin memakai lagunya. Sedangkan SM Entertainment bebas memakai lagu itu tanpa sepengetahuan pembuatnya. Yang ketiga, dalam pembagian hasil keuntungan juga terjadi kecurangan. Berdasarkan kontrak yang telah disetujui oleh kedua pihak, apabila penjualan album melebihi 500.000 salinan, maka JYG akan mendapat bonus sebanyak 5 juta won. Agensi mengatakan album yang terjual hanya 480.000 salinan. Padahal yang aslinya itu terjual 540.000 salinan. Yang keempat, JYG juga membayar biaya yang sebenarnya tidak menjadi kewajiban mereka, seperti biaya sewa asrama, gaji ART atau penjaga keamanan, biaya listrik, serta uang makan. Dan yang terakhir atau kelima, setiap 6 bulan itu harusnya ada transparansi keuangan, tapi pihak agensi mengatakan bahwa pihak JYG tidak akan melihat dokumen tersebut tanpa sepengetahuan pihak agensi. Nah, tadi kan udah dijelasin oleh rekan saya apa itu Korean Wave, terus bagaimana sejarahnya, dan bentuk eksploitasinya. Kali ini saya akan membahas mengenai dampak Korea terhadap Indonesia. Kalau misalkan kita ngomongin dampak, pasti kan ada dampak positif serta negatif. Dimulai dari dampak negatif yang pertama adalah saat ini banyak anak muda yang menyukai Korea dan akhirnya meniru cara berpakaian seperti idola Korea mereka.
Nah, tapi sayangnya di Indonesia hal tersebut tuh sangat dinilai tidak sopan karena berpakaian terbuka dan melanggar nilai norma. Yang kedua, nilai atau pakaian adat budaya perlahan mulai menghilang. Yang ketiga, itu kita jadi malas belajar dan dapat merusak kesehatan mata. Karena biasanya orang yang suka K-pop atau suka Korea pasti akan melihat handphonenya, terus ada tontonan yang terus menerus gitu, maraton ya. Jadi itu dapat merusak kesehatan mata. Nah, kalau dampak positifnya kan yang pertama itu banyak banget anak muda yang terinspirasi. Tapi hal tersebut tuh tidak menutup kemungkinan bagi orang Islam atau Muslim yang menyukai Korea. Jadi mereka tetap bergaya pakaian secara Korea namun tetap menutup auratnya. Nah, yang kedua, kita dapat memperluas wawasan kita mulai dari bahasa Korea hingga makanan khas Korea. Nah, yang ketiga, saking banyaknya orang menyukai Korea, akhirnya dibuatlah konser yang terletak di Indonesia. Nah, dari banyaknya orang, akhirnya tuh berkunjunglah ke Indonesia. Sampai ada wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut secara nggak langsung itu mempromosikan Indonesia ke dunia, yang berarti dapat menarik orang luar negeri atau wisata asing untuk datang ke Indonesia. Jadi, Korean Wave atau Hallyu adalah sebuah istilah yang diberikan pada budaya K-pop secara global di berbagai negara di dunia sejak tahun 1990-an. Secara singkat, terpusat pada pengembangan globalisasi budaya Korea. Di Indonesia, fenomena gelombang Korea melanda generasi muda, terutama remaja Indonesia yang umumnya menyenangi drama atau disebut K-drama dan musik pop Korea atau yang lebih dikenalnya sebagai K-pop. Korean Wave ini memiliki dampak ada positif dan ada negatifnya juga. Dampak positifnya yaitu dapat menjadi inspirasi fashion, cara berpakaian, dapat memotivasi diri, dan mempunyai banyak teman dari berbagai negara. Di samping dampak positif itu, tentu ada juga dampak negatifnya. Di antara budaya Korea yang masuk ke Indonesia menyebabkan tergesernya budaya yang ada di Indonesia ini sendiri dan membuang waktu dan uang juga untuk hal yang sia-sia. Dan dampak yang paling berpengaruh yaitu ada di cara berpakaian yang menggunakan baju yang cenderung terbuka, apalagi bagi yang beragama Islam. Nah, karena adanya dampak buruk ini, peran orang tua sangat-sangat penting dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan anaknya jika sudah terlalu berlebihan dalam menyukai K-pop. Karena itu tidak bagus ya kawan-kawan. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video kami, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.